Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi terkait dengan negara gagal. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya tentang apakah Indonesia termasuk negara gagal atau tidak. Nah, sekarang saya akan menanyakan pendapat dari teman saya, apakah menurut mereka negara Indonesia itu termasuk ke dalam negara gagal atau tidak. Mari kita dengar pendapat dari mereka. Baik, di sini saya akan mengeluarkan pendapat saya mengenai apakah Indonesia termasuk negara gagal. Jadi menurut pendapat saya, negara Indonesia itu belum dikatakan negara gagal dan juga belum dikatakan negara berhasil. Jadi Indonesia masih dikatakan masih berada di ambang-ambang, jadi ambang-ambang kegagalan. Ada banyak faktor yang menyebabkan Indonesia belum bisa maju. Pertama itu masih banyaknya para koruptor, terus pelayanan dari pemerintah juga masih kurang, terus kemiskinan masih merajalela dan sebagainya. Sekian yang bisa sampaikan. Udah, nama saya Aura. Baik, di sini saya akan menyampaikan argumentasi saya terhadap apakah Indonesia termasuk ke dalam negara gagal. Menurut saya, Indonesia bukanlah termasuk ke dalam negara gagal karena Indonesia sudah memenuhi tanggung jawab dan persyaratan dasar menjadi suatu negara. Indonesia membutuhkan negara yang kuat dan masyarakat atau rakyat yang solid agar mendukung perubahan. Kita juga harus mempunyai spirit, cita-cita dan misi untuk kedepannya. Jika kita tidak memiliki hal tersebut, maka Indonesia akan memasuki babak baru, yaitu Indonesia akan menjadi negara yang gagal. Terima kasih. Nah, kita sudah mendengar pendapat tentang beberapa teman saya mengenai Indonesia termasuk ke dalam negara gagal atau tidak. Di sini saya juga akan menyampaikan argumen saya tentang apakah Indonesia itu termasuk ke dalam negara gagal atau tidak. Menurut saya sendiri, Indonesia belum termasuk negara gagal. Sebaliknya, kondisi Indonesia mengarah kepada kondisi membaik dengan pencapaian nilai 80,6. Menurut sumber yang saya baca, pada tahun 2011, Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 177 negara. Artinya, kondisi di Indonesia sepanjang 1 tahun terakhir dipandang memburuk dibandingkan periode sebelumnya. Peringkat 1 di indeks negara gagal masih ditempati oleh Somalia dan Republik Demokratis Kongo di posisi 2. Dengan melihat contoh negara gagal yang berada pada urutan pertama, yaitu negara Somalia, indikasi dari negara gagal menurut pengertian yang sudah saya jelaskan tidak banyak terdapat di negara Somalia. Karena negara Somalia memenuhi persyaratan sebagai negara berdaulat, namun sedikit dari tanggung jawab yang dilaksanakan oleh negara Somalia yang menjadikan negara tersebut negara gagal dengan gagalnya melaksanakan tanggung jawab sebagai suatu negara sehingga menjadikan warga negara enggan untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara yang menjadikan negara tersebut menjadi negara gagal. Jadi, menurut saya Indonesia bukanlah termasuk negara gagal, bukan karena Indonesia tidak pernah masuk ke dalam daftar indeks negara gagal di seluruh dunia, melainkan terpenuhinya persyaratan dan tanggung jawab dasar suatu negara, yang dimana itu adalah anggapan gagal atau tidaknya suatu negara, dan menurut saya Indonesia sudah memenuhi semua itu. Indonesia selalu berusaha memperbaiki dan mengembangkan baik dari sistem pendidikan, kesehatan, komunikasi, teknologi, dan lainnya. Lalu, seiring perkembangan waktu, Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dan itu semua menurut saya sudah memenuhi persyaratan dan tanggung jawab dari suatu negara berdaulat. Nah, jadi itu dia argumen-argumen kami terkait dengan Indonesia termasuk negara gagal atau tidak. Menurut kalian, negara Indonesia termasuk dalam negara gagal atau tidak nih?